Assalamualaikum. Kali ini jumpa dengan saya dan kita akan belajar tentang korespondensi. Khususnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari surat niaga. Kita simak. Lalu kali ini kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian surat. Di bagian surat-surat niaga itu ada beberapa yang bisa kita pelajari dari sini. Ya. Yang pertama adalah kepala surat. Nah, apa ya yang dimaksud dengan kepala surat? Kepala surat itu atau disebut dengan kop surat itu ditulis di bagian paling atas surat atau yang kita sebut dengan kop surat. Nah, di situ meliputi beberapa informasi yang dicantumkan di dalamnya. Biasanya mengenai nama perusahaan atau lembaga, kemudian logo, identitas. Identitas ada banyak sekali ya, meliputi misalnya nomor telepon, web, email, ya. Kemudian termasuk juga alamatnya. Ini yang paling utama adalah alamat. Dan jangan lupa biasanya kalau untuk mengetahui bidang usahanya maka juga perlu dicantumkan di dalam kop surat. Contohnya seperti ini. Jadi fungsinya ada banyak fungsi di sini. Selain mengetahui identitas dari sebuah lembaga atau perusahaan atau kantor yang mengirimkan surat, ini juga termasuk digunakan sebagai alat promosi. Kemudian kita lanjutkan untuk bagian yang kedua, yaitu tanggal surat. Apa yang dimaksud dengan tanggal surat? Nah, setiap surat itu sebaiknya atau wajib menggunakan atau mencantumkan tanggal surat. Tempat itu tidak harus dicantumkan. Yang paling penting adalah tanggal surat, karena tanggal surat itu untuk mengetahui kapan surat tersebut dibuat. Nah, untuk tempat surat atau nama kota yang dicantumkan itu jika perusahaan yang memiliki cabang atau lembaga memiliki cabang, maka untuk penulisan tanggal itu didahului dengan nama kota. Seperti ini contohnya. Nama kota, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Tetapi jika perusahaan atau lembaga tersebut tidak memiliki cabang, maka tidak perlu menggunakan nama kota. Kenapa? Karena di dalam kop surat sudah jelas bahwa di situ sudah tercantum nama kota. Kemudian kita lanjutkan untuk bagian yang selanjutnya, yaitu nomor surat. Apa yang dimaksud dengan nomor surat? Nomor surat itu adalah nomor yang ada di dalam surat tersebut yang digunakan untuk mempermudah pencarian atau penemuan kembali surat jika diarsipkan. Nah, terdiri dari apa saja nomor surat tersebut? Yaitu terdiri dari kode surat. Jadi setiap surat itu akan mempunyai kode surat. Sebelumnya yang pertama adalah nomor surat, nomor urut surat dibuat. Jadi setiap surat yang dibuat atau surat-surat yang keluar dikirimkan pasti akan memiliki nomor urut. Nah, nomor urut itulah yang akan dicantumkan di dalam nomor surat. Nah, seperti ini contohnya penulisannya. Nomor surat, kemudian ada kode, bisa kode perusahaan, kode surat. Jadi bisa kode perusahaan memiliki kode sendiri, kode surat sendiri. Kode surat itu misalnya isi suratnya mengenai surat pesanan barang, maka kodenya 01, atau surat penawaran barang, kodenya 02, atau tentang kepegawaian. Nah, kodenya beda lagi. Kemudian selanjutnya adalah bulan. Bulan di sini ditulis menggunakan angka Romawi sesuai dengan bulan di mana surat tersebut dibuat. Kemudian dilanjutkan dengan tanggal surat. Selanjutnya yaitu alamat yang dituju. Penulisan alamat yang dituju di dalam ada dua penulisan alamat, yaitu alamat yang dicantumkan di dalam sampul surat atau amplop surat. Kemudian ada alamat yang
dicantumkan di dalam surat tersebut. Nah, cara penulisannya ada beberapa cara, yaitu penulisannya harus lengkap jika ditulis di sampul surat. Jadi kalau di sampul surat wajib lengkap, karena itu nanti akan mempermudah pencarian alamat yang dituju. Tapi untuk penulisan alamat yang di dalam surat itu hanya sebagian saja, yang intinya saja. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita garis bawahi bahwasanya penulisan awalan kepada atau alamat yang didahului dengan kata kepada atau kepada yang terhormat atau yang terhormat atau YTH itu ada perbedaannya. Nah, untuk kepada ditulis jika alamat itu ditulis langsung pada kantor atau nama lembaga. Saya contohkan di sini, ini seperti ini, CV Anugrah. CV Anugrah adalah sebuah kantor. Nah, kalau kita menuliskan alamat di dalam surat itu langsung CV Anugrah atau kantor apa gitu ya, maka didahului dengan kepada, atau tidak sama sekali, yaitu langsung pada. Nah, ini seperti ini. Tapi kalau di situ mencantumkan YTH atau yang terhormat atau hanya YTH saja, maka penulisan alamat itu harus ditujukan ke seseorang atau merujuk pada orang, apakah itu seseorang atau jabatan. Nah, itu harus ada yang terhormat, ada yang kita hormati. Makanya kita harus menggunakan YTH atau yang terhormat. Tidak menggunakan kepada juga tidak apa-apa. Pakai YTH saja atau yang terhormat saja juga boleh. Jadi intinya, kalau itu merupakan yang kita tuju adalah kantor, yang kita tulis kantor, maka kepada atau tidak sama sekali. Tapi kalau itu merujuk pada nama seseorang atau orang atau sebutan atau jabatan, maka harus diikuti dengan yang terhormat atau YTH. Kita lanjutkan untuk bagian yang berikutnya, yaitu perihal. Apa yang disebut dengan perihal? Perihal itu adalah perihal itu adalah petunjuk kepada pembaca bahwa isi surat itu intinya adalah ada pada hal. Jadi kalaupun kita tidak langsung ke isi surat, kita bisa tahu isi suratnya mengenai apa, yaitu tercantum pada hal. Nah, di situ ada pokok isi surat. Saya contohkan di sini ada hal penawaran produk, berarti surat tersebut pastinya nanti akan mengenai tentang penawaran produk. Atau di situ ada hal (2) pesanan, maka di dalamnya pasti akan bercerita atau menceritakan atau menguraikan tentang pesanan, gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Yang selanjutnya setelah hal adalah salam pembuka. Nah, ada beberapa salam pembuka, ini sebaiknya ada. Tetapi kalau di surat dinas resmi atau lembaga pemerintahan, salam pembuka kadang tidak digunakan karena bersifat resmi atau kedinasan, atau memang dalam sebuah lembaga tidak mencantumkan itu, tidak ada aturan untuk menggunakan salam pembuka, melainkan langsung pada alinea pembuka. Nah, untuk surat niaga, surat bisnis, surat yang bukan dari pemerintahan, lembaga bukan pemerintahan, salam pembuka itu merupakan sapaan. Jadi untuk mengawali membuka sebuah surat alinea atau paragraf awal itu diawali dengan sapaan untuk menghormati orang yang kita tuju. Nah, cara penulisannya adalah seperti ini. Salam pembuka itu apa saja? Ada banyak sekali, tergantung dari lembaga atau perusahaan yang menggunakannya. Saya contohkan di sini dengan hormat, kemudian koma, jangan lupa ada koma. Ya. Kemudian atau yang lembaganya
Muslim, nah bisa diawali dengan Assalamualaikum, atau mungkin salam sejahtera untuk yang lainnya. Seperti ini contohnya. Dan ini nanti ada kaitannya dengan salam penutup. Jangan sampai nanti antara salam pembuka dengan salam penutup tidak sama. Saya contohkan, misalnya salam pembukanya dengan hormat, salam penutupnya salam sejahtera. Jangan sampai seperti itu. Atau misalnya salam pembukanya Assalamualaikum, kemudian salam penutupnya adalah hormat kami. Nah, ini nanti digarisbawahi bahwasanya salam pembuka dengan salam penutup nanti harus sama, harus sesuai. Nah, kemudian kita lanjutkan. Setelah salam pembuka adalah alinea pembuka. Nah, alinea pembuka, isi surat, dan alinea penutup adalah sebuah rangkaian, satu kesatuan di sini. Ini adalah pokok dari surat tersebut. Jadi alinea pembuka, isi surat, alinea penutup adalah satu rangkaian. Nah, isi surat tersebut ada 3 bagian, yaitu bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian pembuka berisi tentang apa? Bagian pembuka itu mengenai pengantar. Jadi pengantar dari sebuah surat adalah alinea pembuka atau paragraf awal, biasanya berisi tentang pengantar dari penulisnya, ditujukan kepada pembaca. Nah, ini alinea pembuka itu menentukan apakah surat tersebut ditulis berdasarkan awal dari pembuatan surat atas inisiatif sendiri, atau atas dasar balasan surat, atau atas dasar misalnya iklan dan sebagainya. Maka disinilah, di bagian pembuka inilah penulisan hal tersebut harus dipertegas. Saya contohkan misalnya, jika kita akan menulis surat balasan, kita akan menulis sebuah surat balasan. Nah, pada alinea pembuka kita harus sebutkan kita membalas surat sebelumnya itu surat apa, kemudian nomor berapa surat tersebut kita balas, kemudian tanggal berapa, dan seterusnya. Itu ditulis dalam bagian pembuka. Kemudian inti. Nah, inti surat ini adalah mengenai maksud dari tujuan utama kita mengirim surat, ditulis pada inti surat. Kemudian kita lanjutkan, yaitu bagian penutup. Nah, bagian penutup di sini merupakan ketegasan kita tentang surat yang kita tulis. Biasanya juga kita tulis juga tentang kesimpulannya. Kemudian, kesimpulan dari isi surat tersebut. Atau juga di dalam penutup itu kita menyampaikan tentang harapan atau ucapan terima kasih kepada pembaca atau orang atau lembaga yang kita tuju, seperti itu. Nah, kita lanjutkan setelah alinea penutup. Nah, ini tadi yang kita sampaikan, yang saya sudah sampaikan tentang salam penutup. Jadi salam penutup itu adalah kesantunan ketika kita sudah selesai menuliskan tujuan kita mengirim surat. Nah, contohnya seperti ini. Seperti tadi, kalau kita awali salam pembukanya itu menggunakan dengan hormat, maka salam penutup kita menggunakan hormat kami. Jika salam pembukanya menggunakan Assalamualaikum, maka salam penutupnya menggunakan Wassalamualaikum. Demikian. Kemudian kita lanjutkan. Setelah salam penutup kita tulis bagian berikutnya, yaitu nama perusahaan. Nah, ini pada kaki surat ini terdiri dari nama perusahaan, nama terang, dan juga jabatan, juga tanda tangan biasanya, ya. Nah, nama perusahaan, nama terang, jabatan, tanda tangan. Nah, itu kita tuliskan pada kaki surat untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pengiriman surat tersebut. Nah, di dalam kaki surat pada pencantuman nama pengirim, jabatan, tanda tangan. Nah, di situ dibubuhi tanda tangan untuk pengesahan dari sebuah surat.
Selain itu, ditambah lagi dengan cap atau stempel surat untuk memperkuat bahwa surat tersebut resmi. Nah, kita lanjutkan. Nah, seperti ini contohnya, yaitu siapa yang bertanggung jawab dalam hal surat tersebut? Oh, kepala bagian pemasaran. Siapa kepala bagian pemasaran? Tercantum namanya. Kemudian juga ada tanda tangannya atau penulisannya seperti ini. Hormat kami, kemudian koma, tanda tangan, nama terang, nama jabatan. Atau kalau dalam lembaga pemerintahan, biasanya dicantumkan tidak hanya kepala bagian atau misalnya kepala bagian sarana dan prasarana. Setelah itu di bawahnya itu mencantumkan nama lembaganya. Misalnya cabang dinas pendidikan Pasuruan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ada pencantuman nama lembaga atau nama kantornya. Ya. Kita lanjutkan yaitu lampiran. Nah, dalam surat niaga, kenapa lampiran berada di bawah? Nah, ini sangat berbeda sekali dengan pencantuman lampiran jika kita menggunakan jika kita menulis surat dinas. Nah, lampiran pada surat dinas dan surat niaga. Oh ya, lampiran itu apa? Lampiran itu memperjelas bahwa kita melampirkan sebuah informasi atau dokumen dalam surat tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Kalau dalam surat dinas, pencantuman atau penulisan lampiran itu seperti ini. Jadi, lampiran titik 2 disebutkan berapa lembar dokumen atau berkas atau informasi atau berapa eksemplar, berapa buku dan sebagainya yang kita lampirkan atau kita sertakan dalam surat tersebut. Saya contohkan di sini lampiran 1 lembar atau lampiran 1 eksemplar. Itu jika kita melakukan penulisan surat pada surat dinas. Tetapi berbeda dengan kalau atau jika kita menulis pada surat niaga atau bisnis. Nah, surat niaga atau bisnis, penulisan lampiran berada di paling bawah setelah tanda tangan. Kalau lampiran di surat dinas, penulisannya di atas setelah nomor, di bawahnya nomor. Jadi ada rangkaian nomor lampiran perihal. Nah, lampiran ada di atas. Tetapi untuk penulisan surat niaga, lampiran ditulis di bagian paling bawah sendiri dengan cara mengisinya secara lengkap sesuai dengan dokumen yang kita sertakan dalam surat. Saya contohkan di sini lampiran titik 2, kemudian 1 lembar brosur atau 2 eksemplar buklet. Nah, ini perbedaannya. Jangan sampai salah. Oke. Kita lanjutkan untuk yang terakhir, yaitu inisial. Apa inisial itu? Biasanya kalau di surat niaga atau bisnis, inisial itu perlu dicantumkan. Inisial atau singkatan nama ditulis pada bagian akhir pada surat niaga. Kalau untuk surat dinas atau resmi, inisial tidak digunakan atau tidak dicantumkan. Nah, inisial dalam surat bisnis itu terdiri dari pengonsep, nama pengonsep atau inisial pengonsep, singkatan nama, siapa yang mengonsep surat tersebut, dan siapa yang mengetik. Saya contohkan di sini. Saya contohkan misalnya nama pengonsepnya Azhar Nabila. Nama pengetiknya atau yang mengetik surat adalah Alif Haidar. Maka penulisan atau pencantuman di dalam surat tersebut seperti ini. Pengonsep kita singkat. Pengonsep kita singkat dengan AN sesuai dengan nama huruf awal dari nama pengonsep surat. A, N, kemudian garis miring AH, yaitu singkatan dari nama pengetik surat. A, H, seperti ini. Huruf pertama kapital semua untuk pengonsep surat, huruf kecil untuk pengetik surat. Nah, demikian penjelasan saya untuk
materi mengenai bagian-bagian surat niaga. Terima kasih.